Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, perkenalkan nama saya Halimatun Sadia dan rekan saya Sri Mulyanti. Pada kesempatan ini kami akan membahas stakeholder dan profesi lainnya. Pembahasan pertama mengenai pihak-pihak yang termasuk stakeholder. Yang pertama itu pemegang saham, kedua kreditur, ketiga pemasok, keempat karyawan, kelima konsumen, keenam pemerintah, ketujuh aktivis lingkungan dan masyarakat, ke-8 pesaing. Kemudian ada peringkat stakeholder. Stakeholder tingkat pertama ini yaitu pemegang saham dan investor. Kemudian stakeholder tingkat kedua yaitu kreditur yang menyediakan pendanaan bagi perusahaan dalam bentuk pinjaman atau utang. Stakeholder tingkat ketiga ini yaitu karyawan, pemasok, konsumen, pemerintah, dan masyarakat. Selanjutnya ada prinsip-prinsip tata kelola yang mana dari sudut pandang perusahaan, prinsip tata kelola perusahaan yang dikeluarkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development ini membedakan stakeholder yang hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang atau perjanjian disepakati oleh kedua belah pihak dengan stakeholder yang hak-haknya itu tidak terproteksi oleh undang-undang atau perjanjian. Nah, hak-hak yang tercantum dalam undang-undang atau perjanjian merupakan kewajiban bagi perusahaan. Tercantumnya hak-hak stakeholder dalam undang-undang atau perjanjian merupakan alat bagi stakeholder untuk memonitoring kegiatan perusahaan. Nah, monitoring ini digunakan untuk melindungi kepentingan stakeholder itu sendiri dan juga bermanfaat bagi perusahaan agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang merugikan keberlanjutannya. Selanjutnya, Indonesia telah mengakomodasi hak-hak para stakeholder ke dalam undang-undang yang ditetapkan, yaitu yang pertama pemegang saham atau investor. Nah, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Kemudian ada UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Yang kedua, kreditur. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan. Yang ketiga, konsumen, diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang keempat, karyawan, diatur dalam 4 undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Yang kedua, tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1990 tentang batas usia minimum untuk bekerja. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957 tentang ketenaga kerja wanita. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Yang kelima, selanjutnya itu yang kelima, pemasok. Pemasok ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan. Yang keenam, pesaing. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang persaingan usaha. Yang ketujuh, lingkungan hidup atau aktivis kelompok sosial dan masyarakat. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, terutama berkaitan dengan bertanggung jawab sosial. Yang ke-8 itu pemerintah. Nah, ini diatur dalam Undang-Undang tentang perpajakan. Selanjutnya, kreditur. Nah, berdasarkan sumbernya, pendanaan perusahaan biasanya dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, pemegang saham menyediakan modal. Yang kedua, kreditur memberikan pinjaman. Nah, pada perusahaan yang lebih banyak didanai oleh pinjaman biasanya lebih berorientasi untuk meminimalkan risiko dibanding memaksimalkan kekayaan. Nah, sebagai salah satu penyandang dana, kreditur ini mempunyai kepentingan agar perusahaan ini tetap berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah kepailitan. Nah, pada perlindungan hukum utama bagi kreditur untuk menagih pinjaman yang diberikan adalah melalui tuntutan
kepailitan, yang mana kepailitan itu sendiri adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh coruptor di bawah pengawasan hakim pengawas. Nah, proses kepailitan itu sendiri diawali dengan pengajuan permohonan pailit, yang kedua putusan pailit, yang ketiga pengurusan harta kepailit, yang keempat pemberitahuan kepailitan, kelima rapat kreditur, yang keenam pencocokan utang piutang, yang ketujuh perdamaian, yang ke-8 pemberesan, yang ke-9 pembagian, yang ke-11 itu pengakhiran kepailitan. Selanjutnya itu penundaan kewajiban pembayaran hutang. Selain kepailitan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ini akan menyediakan sarana bagi debitur atau kreditur untuk mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang jika diketahui bahwa debitur akan mengalami kesulitan dalam melunasi hutang-hutangnya. Nah, tujuan permohonan PKPU ini sendiri adalah untuk memberikan kesempatan kepada debitur dalam mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau semua utang kepada kreditur. Profesi dan lembaga lain. Yang pertama itu fungsi kepenasehatan. Nah, tugas penasihat profesional ini adalah untuk membantunya dalam melakukan evaluasi terhadap aspek ilegal, akuntansi, dan keuangan dari transaksi yang bersangkutan. Penunjuk penasihat profesional ini dari luar itu sendiri merupakan penerapan sistem pengendalian internal yang baik bagi perusahaan. Nah, yang termasuk fungsi kepenasehatan itu sendiri, yang pertama itu penasihat hukum. Nah, secara tradisional, penasihat hukum yang ditunjuk dari luar oleh perusahaan akan dimanfaatkan untuk memberikan pertimbangan tentang kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Yang kedua, penasihat keuangan, yang mana penasihat keuangan ini bertindak sebagai penasihat investasi. Penasihat diharuskan untuk melakukan uji kesaksian, mempertahankan objektivitas dan melayani klien sebaik-baiknya. Yang ketiga, analisis keuangan. Analisis efek, yang mana tugas mereka adalah menganalisis kinerja keuangan perusahaan yang mereka ikuti perkembangannya, meneliti kualitas perusahaan tersebut untuk investasi dan membuat rekomendasi tentang kesempatan investasi berdasarkan analisis. Nah, yang keempat itu bank investasi, yang mana lembaga keuangan ini membantu individu, perusahaan atau pemerintah dalam memperoleh dana melalui penjaminan atau bertindak sebagai agen dalam pengeluaran surat-surat berharga. Nah, bank investasi ini juga dapat membantu perusahaan dalam melakukan merger atau akuisisi serta memberikan surat-surat berharga bersifat ekuitas dan fixed income, instrumen, currencies, dan commodities. Selanjutnya yang kelima, lembaga pemeringkat. Nah, ILSCO menyebutkan bahwa opini yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat cenderung digunakan oleh investor, pemberi pinjaman, dan pihak lainnya dalam mengambil keputusan. Opini lembaga pemeringkat ini dapat mempengaruhi akses emiten terhadap modal, mempengaruhi struktur transaksi keuangan, dan menentukan jenis-jenis lainnya yang dapat dibuat. Nah, opini ini diberikan oleh lembaga peringkat berkaitan dengan kelayakan kredit pada masa depan terhadap suatu perusahaan, surat-surat berharga, dan liabilitas tertentu untuk suatu tanggal tertentu. Baiklah, saya Sri Mulyanti akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya. Berikutnya mengenai studi IFAK. IFAK dalam studinya yang berjudul Rebuilding Public Confidence in Financial Reporting menyinggung mengenai peran dari profesi lain dalam penurunan kepercayaan publik terhadap pasar modal. Nah, profesi yang termasuk sebagai peserta atau partisipan ini ada beberapa, diantaranya ada penasihat keuangan atau analisis keuangan, lembaga pemeringkat kredit, habis itu ada penasihat hukum, dan yang terakhir ada bank investasi. Berikutnya ada prinsip tata kelola OECD. Nah, ada beberapa prinsip dari tata kelola OECD. Yang pertama adalah memastikan dasar untuk kerangka kerja tata kelola perusahaan yang efektif. Yang kedua ada hak-hak dari pemegang saham serta fungsi dari kepemilikan kunci. Berikutnya adalah perlakuan yang wajar terhadap pemegang saham.
Ada juga mengenai peran dari stakeholder, ada juga tentang pengungkapan dan transparansi, serta yang terakhir adalah peran dari dewan itu sendiri. Selanjutnya adalah prinsip IOSCO. Nah, IOSCO ini merupakan sebuah organisasi internasional yang menghimpun para regulator di pasar modal. Nah, jadi IOSCO ini telah mengeluarkan berbagai prinsip bagi para pelaku di pasar tersebut. Yang mana dari prinsip-prinsip yang dikeluarkan oleh IOSCO ini harus ditaati, harus dipedomani oleh profesi atau lembaga yang bergerak di bidang pasar modal dalam menjalankan kegiatannya. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari dibuatnya prinsip dari IOSCO ini? Sebenarnya tujuannya adalah untuk meningkatkan kredibilitas dan keadilan dari lembaga atau profesi itu sendiri sebenarnya. Nah, sebenarnya apa sih prinsip-prinsip yang dikeluarkan oleh IOSCO itu sendiri? Nah, jadi IOSCO itu mengeluarkan 11 prinsip yang berlaku untuk lembaga atau profesi yang bergerak di bidang pasar modal. Itu ada 11. Yang pertama ada regulator, yang kedua ada regulasi mandiri, yang ketiga ada regulasi pasar modal, yang keempat ada kerjasama dalam regulasi, yang kelima ada emiten, yang keenam itu adalah akuntan publik, lembaga pemeringkat kredit, dan penyedia jasa informasi laba. Yang ketujuh ada skema investasi kolektif, yang kedelapan ada perantara pedagang, yang kesembilan ada peran sekunder, yang kesepuluh ada analisis efek, dan yang terakhir adalah lembaga pemeringkat. Selanjutnya adalah Sarbanes-Oxley Act atau nantinya akan sering disebut sebagai SOA. Di Amerika Serikat, SOA juga mengatur mengenai ketentuan tentang profesi atau lembaga lain. Nah, jadi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh SOA ini terdapat di beberapa seksi. Yang pertama itu ada seksi 307. Nah, jadi seksi 307 dari SOA ini memerintahkan kepada SEC atau Securities and Exchange Commission untuk menetapkan aturan tentang pelaksanaan tugas profesional bagi penasihat hukum yang bergerak di bidang pasar modal. Aturan SEC yang diterbitkan tahun 2003 ini mengharuskan pengacara perusahaan untuk melaporkan adanya dugaan kecurangan dan pelanggaran undang-undang pasar modal. Nah, jadi aturan ini juga berlaku bagi penasihat hukum yang bekerja atau mewakili perusahaan di SEC. Berikutnya adalah seksi 501 dari SOA yang memerintahkan SEC untuk mengeluarkan peraturan yang menandatangani masalah benturan kepentingan dari analis efek. Yang terakhir ada seksi 702 dari SOA yang memerintahkan kepada SEC untuk melaksanakan studi dan melaporkan hasilnya kepada Kongres Amerika Serikat tentang peran penting dan pengaruh lembaga pemeringkat terhadap pasar. Saya akan melanjutkan mengenai pembahasan tentang studi kasus, yaitu manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh Garuda Indonesia. Nah, semua itu berawal dari hasil laporan keuangan Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018, di mana Garuda Indonesia berhasil membukukan laba bersih sebesar 809,85 US dollar atau setara dengan 11,33 miliar rupiah, di mana asumsi untuk nilai tukar 1 US dollar itu sebesar 14.000 rupiah. Dan hal ini itu melonjak tajam dari tahun 2017, di mana tahun 2017 ini Garuda Indonesia itu mencatat kerugian sebesar 216,5 juta US dollar. Dari laporan keuangan tersebut timbullah polemik lantaran dua orang dari komisaris Garuda Indonesia, yakni Hairul Tanjung dan Doni Askaria yang pada saat ini sudah tidak menjabat, menganggap bahwa laporan keuangan tahun 2018 yang disajikan oleh Garuda Indonesia tidak sesuai dengan PSAK. Maka dari itu, kedua dewan komisaris ini memutuskan untuk tidak menyetujui atau menandatangani laporan keuangan pada tahun 2018. Nah, pasalnya Garuda Indonesia memasukkan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi yang memiliki utang kepada maskapai berplat merah tersebut. Nah, PT Mahata Aero Teknologi sendiri memiliki utang terkait pemasangan WiFi yang belum dibayarkan. Pada tanggal 30 April 2019, BII memanggil jajaran direksi Garuda Indonesia. Nah, BII memanggil jajaran direksi Garuda Indonesia terkait kisruh laporan keuangan tersebut.
Nah, pertemuan ini itu diadakan bersama dengan auditor Garuda Indonesia, yaitu KAP Tanubrata Susanto, Fahmi Bambang, dan rekan-rekannya. Nah, saat itu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani belum bisa memberikan sanksi kepada KAP dan rekan karena masih melakukan analisis laporan keuangan dari pihak auditor. Pada tanggal 2 Mei 2019, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan meminta BI melakukan verifikasi terkait laporan keuangan dari Garuda Indonesia. Nah, sebulan setelah penolakan penandatanganan oleh dua komisaris yaitu Bapak Khairul Tanjung dan Doni Oskaria, OJK meminta verifikasi laporan keuangan Garuda Indonesia pada BI mengenai pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan Garuda pada tahun 2018. Nah, selain OJK, masalah terkait laporan keuangan maskapai Garuda Indonesia ini juga mengundang tanggapan dari Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi. Sehari setelah OJK meminta verifikasi dari BI, yaitu pada tanggal 3 Mei 2019, akhirnya Garuda Indonesia memberikan pernyataan bahwa mereka tidak akan mengaudit ulang laporan keuangannya yang tidak sesuai dengan PSAK. Pada tanggal 8 Mei 2019, Mahata Aero buka-bukaan soal kisruh laporan keuangan Garuda Indonesia yang melibatkan namanya. Nah, MAATE atau Mahata Aero Teknologi mengeluarkan suara setelah namanya terseret dalam skandal laporan keuangan Garuda Indonesia. Nah, perusahaan yang baru berdiri pada tanggal 3 November 2017 ini, mereka berani bekerja sama dengan Garuda Indonesia dengan mencatatkan utang senilai 239 juta US dollar yang kemudian dimasukkan ke dalam kolom pendapatan oleh Garuda Indonesia. Lalu sebulan kemudian, yakni pada tanggal 21 Mei 2019, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat memanggil manajemen Garuda Indonesia. Nah, Garuda Indonesia dipanggil oleh Komisi 4 DPR Republik Indonesia. Nah, jajaran direksi ini dimintai keterangan oleh Komisi 4 DPR mengenai kisruh laporan keuangan tersebut. Nah, dalam penjelasannya, Direktur Utama Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Askhara Danidi Putra, mengatakan bahwa latar belakang mengenai laporan keuangan yang menjadi sangat menarik adalah kerjasama dengan PT MRT atau Mahata Aero Teknologi terkait penyediaan layanan WiFi on board yang dapat dinikmati secara gratis. Kerjasama ini ditandatangani pada tanggal 31 Oktober 2018 mencatatkan pendapatan yang masih berbentuk piutang sebesar 239.940.000 US dollar dari Mahata. Nah, dari jumlah itu, sebesar 28 juta US dollar diantaranya merupakan bagi hasil yang seharusnya dibayarkan kepada Mahata. Berikutnya, pada tanggal 14 Juni 2019, Kemenkeu menemukan adanya dugaan laporan keuangan Garuda yang tidak sesuai dengan standar. Kemenkeu telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap KAP Tanubrata Susanto Fahmi Bambang dan rekannya, yaitu member dari BDO International terkait laporan keuangan tahun 2018 milik Garuda Indonesia. Nah, KP ini merupakan auditor untuk laporan keuangan emiten berkode saham GIIA yang menuai polemik. Nah, Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadianto mengatakan, berdasarkan hasil pertemuan dengan pihak KAP yang disimpulkan adanya dugaan audit yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Nah, Kementerian Keuangan juga masih menunggu koordinasi dari OJK terkait penetapan sanksi yang akan dijatuhkan kepada KAP dan rekannya yang menjadi auditor pada laporan keuangan Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018. Berikutnya, tanggal 18 Juni 2019, BI menunggu keputusan dari OJK. Nah, BI yang juga berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan terkait sanksi yang akan diberikan kepada KAP dan rekannya masih menunggu keputusan final dari OJK. Akhirnya, setelah menunggu beberapa saat, pada tanggal 28 Juni 2019, pemberian sanksi pun dijatuhkan kepada Garuda Indonesia. Garuda Indonesia menerima sanksi dari berbagai pihak. Pertama, dari Sri Mulyani, yaitu pembukuan izin selama 12 bulan untuk auditor, dan sementara itu OJK juga memberikan sanksi kepada Garuda Indonesia dengan denda 100 juta rupiah, yaitu dari masing-masing jajaran direksi dan komisaris untuk didenda harus patungan untuk membayar denda sebesar 100 juta rupiah. Nah, selain itu juga BEI pun turut memberikan denda kepada Garuda Indonesia sebesar 250 juta rupiah. Nah,
pelanggaran mengenai manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia membuat Otoritas Jasa Keuangan memutuskan bahwa PT Garuda Indonesia telah melakukan kesalahan terkait penyajian laporan keuangan untuk tahun buku per 31 Desember 2018. Nah, di mana OJK mengungkapkan bahwa PT Garuda Indonesia telah terbukti melanggar beberapa. Yang pertama itu ada pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau Undang-Undang Pasar Modal. 1. Laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kedua, tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Bapepam dapat menentukan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal. Pelanggaran berikutnya adalah Peraturan Bapepam dan LK nomor 8.G.7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten dan perusahaan publik. Yang ketiga adalah interpretasi standar akuntansi keuangan atau ISAK 8 tentang penentuan apakah suatu perjanjian mengandung sewa, dan yang keempat adalah pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 30 tentang sewa. Sanksi yang dijatuhkan pada PT Garuda Indonesia setelah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, PT Bursa Efek Indonesia, dan pihak terkait lainnya. Sanksi yang dijatuhkan OJK kepada PT Garuda Indonesia berupa: pertama adalah memberikan perintah tertulis kepada PT Garuda Indonesia Tbk untuk memperbaiki dan menyajikan kembali LKT PT Garuda Indonesia per 31 Desember 2018 disertai dengan melakukan public expose atas perbaikan dan penyajian kembali LKT per 31 Desember 2018 dimaksudkan paling lambat 14 hari setelah ditetapkannya surat sanksi atas pelanggaran yang telah dijelaskan di atas. Berikutnya, memberi perintah tertulis kepada KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan, yaitu member of BDO International Limited, untuk melakukan perbaikan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu atas pelanggaran peraturan OJK nomor 13/POJK.03/2017 SPAP standar pengendalian mutu atau SPM paling lambat 3 bulan setelah ditetapkannya surat perintah dari OJK. Berikutnya, OJK menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar 100 juta kepada PT Garuda Indonesia atas pelanggaran peraturan OJK nomor 29/POJK.04/2016 tentang laporan keuangan tahunan emiten dan perusahaan publik. Ini adalah sanksi berupa denda kepada masing-masing anggota direksi PT Garuda Indonesia sebesar 100 juta atas pelanggaran peraturan Bapepam nomor 8.G.11 tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan. Dan berikutnya, BEI resmi menjatuhkan sanksi kepada PT Garuda Indonesia atas kasus klaim laporan keuangan perseroan yang menuai polemik. Nah, beberapa sanksi yang dijatuhkan antara lain adalah denda sebesar 250 juta rupiah dan restatement atau perbaikan laporan keuangan perusahaan dengan selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juli 2019. Berikutnya adalah rekomendasi. Nah, agar kasus yang serupa tidak terulang kembali, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh berbagai pihak. Yang pertama itu adalah pihak KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan, yaitu member dari of BDO International Limited, perlu melakukan pengecekan ulang terhadap piutang PT Garuda Indonesia atas mahata sebesar 239,94 US dollar. Nah, pihak KAP perlu melakukan pengecekan pada histori dokumen penjualan dan penerimaan perusahaan. Nah, dokumen penjualan dalam hal ini itu contohnya seperti customer order, sales order, shipping dokumen, sales invoice, sales transaction file, sales journal of listing, account receivable master file, account receivable trail balance, and monthly statement. Nah, dokumen penerimaan dalam hal ini contohnya itu seperti remittance advice, press listing of cash, dan lain sebagainya. Nah, tentunya selain dari hal-hal di luar seperti itu, perlu adanya perbaikan secara internal oleh Garuda Indonesia itu sendiri. Nah, PT Garuda Indonesia harusnya dapat menjelaskan mengenai nature transaksi mereka kepada publik sehingga tidak menimbulkan kerancuan di tengah publik terkait kondisi perusahaan di kuartal ketiga pada tahun 2018 yang masih merugi dan dalam waktu singkat memperoleh laba di penghujung tahun. Nah, apabila tidak ada perubahan dari pihak internal perusahaan dalam usaha memperbaiki reputasi mereka di tengah masyarakat, bukan tidak mungkin bahwa jasa layanan penerbangan Garuda Indonesia akan ditinggalkan oleh customer-nya. Nah, tidak hanya itu, masalah-masalah yang menimpa Garuda Indonesia dapat membuat para investor menjadi ragu atas kinerja Garuda Indonesia dan memutuskan untuk tidak menanamkan sahamnya kembali.
Nah, seperti itu. Baiklah, cukup sekian presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.